Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti baik dong. Jadi di sini saya Hana Naura Kafidani akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan subtema sejarah ilmu komunikasi dan perkembangan komunikasi. Nah, sebelum lanjut ke submaterinya, kita kepoin dulu yuk ilmu komunikasi itu apa sih? Nah, ilmu komunikasi pasti yang ada di pikiran kalian itu kayak kita belajar bicara, ya nggak sih? Nah, sebenarnya ada penjelasannya lebih detail. Jadi ilmu komunikasi adalah cara mengetahui bagaimana proses penyampaian pesan secara efektif agar dapat sampai kepada sasaran yang dituju. Nah, sekarang kita mulai ngebahas ke materinya. Yang pertama itu ada sejarah ilmu komunikasi, dan yang kedua ada perkembangan komunikasi. Nah, secara komunikasi itu apa sih? Oke, secara komunikasi dalam mulanya adalah upaya atau cara insan mengungkapkan ide, gagasan, kemauan, impian, dan lain sebagainya. Upaya tadi hanya agar insan mampu saling berhubungan. Komunikasi sendiri fokus belajar pesan, produksi pesan, proses pesan, dan pengaruh pesan. Sejarah komunikasi dimulai antara 40.000 dan 35.000 tahun sebelum Masehi, zamannya Cro-Magnon. Namun, dalam abad ke-5 sebelum Masehi, pada Yunani berkembang suatu ilmu yang menyelidiki proses pernyataan antar insan yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat atau seni yang memakai bahasa secara lancar buat memengaruhi dan mengajak. Retorika menerima pembahasan spesifik, bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retorika menjadi hal krusial pada warga dan pemerintah. Nah, ini ada Everett M. Rogers, adalah ahli teori komunikasi dan sosiologi terkemuka ke Amerika yang memulai difusi teori inovasi dan memperkenalkan istilah adopter awal. Menurut Everett M. Rogers, tahun 1986 terdapat 4 era komunikasi yang terjadi di muka bumi ini, yaitu pertama ada komunikasi tulisan, komunikasi cetak, komunikasi telekomunikasi, dan yang terakhir ada komunikasi interaktif. Di setiap era ini juga ada beberapa contoh bentuk peninggalan. Seperti contoh yang pertama, era komunikasi tulisan yang terjadi pada 4000 sebelum Masehi sampai hingga sekarang. Ini ada 3 masa, mulai dari masa prasejarah, sejarah, dan modern. Masa prasejarah terdapat 2 jenis, piktograf dan huruf hierografik. Nah, huruf piktograf itu apa sih? Pada masa ini, bangsa Sumeria mulai menggunakan simbol-simbol gambar yang dibentuk menjadi huruf-huruf atau piktograf yang mewakili bunyi-bunyi berbeda. Huruf-huruf ini jika dirangkai akan menjadi sebuah kata, kalimat, dan bahasa. Huruf hierografik adalah bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hierografik, yaitu simbol yang mewakili ungkapan-ungkapan yang berbeda dibandingkan dengan piktograf yang digunakan bangsa Sumeria. Simbol hierografik ternyata lebih modern. Nah, pada masa sejarah hanya terdapat 1, yaitu huruf Cina. Penemuan kertas 105 Masehi oleh bangsa Cina menjadi tanda perkembangan bahasa tulisan dan cikal bakal kertas saat ini. Pada masa itu, kertas terbuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Dengan ditemukannya kertas, muncul teknologi percetakan dengan menggunakan balok kayu yang dilumuri tinta dan dicapkan pada kertas. Hal ini mirip dengan stempel atau cap yang kamu kenal saat ini. Nah, yang terakhir ada masa modern. Beberapa peristiwa yang penting yang berhubungan dengan perkembangan TIK pada masa modern adalah sebagai berikut. Mesin cetak pada tahun 1455, analytical machine pada tahun 1830, telegraf dan kode Morse pada tahun 1837, film pertama pada tahun 1861, pesawat telepon dan fotografi pada tahun 1877, pita penyimpan magnetis pada tahun 1899, dan TV tabung pada tahun 1923. Nah, yang kedua, kita lanjut ke era komunikasi cetakan. Pada era kedua, tahun 1456, Gutenberg menemukan alat mesin cetak atau metal, namanya adalah hand press. Pada tahun 1833, penerbitan surat kabar penny press yang pertama, The New York Sun atau Penny Press. Dan yang ketiga, tahun 1839, Daguerre menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar.
Lanjut, yang ketiga ada era komunikasi telekomunikasi. Pada tahun 1844, Samuel Morse mengirimkan pesan melalui alat telegraf. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui telepon. Tahun 1895, penemuan film Lumiere bersaudara. Tahun 1895 lagi, Guglielmo Marconi mengirimkan pesan melalui radio. Tahun 1912, Le de Forest menemukan vacuum tube. Pada tahun 1920, siaran radio pertama oleh KDKA di Pittsburgh, Amerika Serikat. Pada tahun 1933, RCA di Amerika Serikat mendemonstrasikan TV. Dan pada tahun 1941, siaran TV komersial pertama era komunikasi interaktif. Dan yang terakhir, keempat, ada era komunikasi interaktif. Pada tahun 1946, penemuan cikal bakal komputer berkembang semakin ramping. Penemuan personal komputer atau PC 1975. Kemudian penemuan World Wide Web atau WWW tahun 1990. Mempercepat perubahan di bidang media. Lanjut ke tradisi retorika. Tradisi retorika menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, retorika adalah kemampuan retorika untuk mengemukakan sesuatu dan dalam penyampaiannya tersebut, retorika dapat memberikan efek persuasif kepada para pendengarnya. Awalnya retorika berhubungan dengan konsep persuasi, sehingga seringkali dipahami sebagai seni penyusun argumen dan pembuatan naskah pidato. Tradisi retorika memiliki 5 karya agung, yaitu penyusunan, gaya, penyampaian, dan daya ingat. Nah, ini udah sampai di ujung slide. Jadi ini ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama ada komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, terus ada komunikasi ritual, dan ada komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, kelangsungan hidup, kebahagiaan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Sedangkan komunikasi ekspresif erat kaitannya dengan komunikasi sosial yang dapat dilakukan sendiri atau dalam kelompok. Komunikasi ini tidak dapat langsung mempengaruhi orang lain, tetapi dapat dilakukan secara komunikasi jauh, seperti menjadi instrumen untuk menyampaikan pesan, perasaan, emosi, terutama perasaan tersebut disampaikan secara komunikasi nonverbal. Jadi ya contohnya. Lanjut, ada komunikasi ritual. Komunikasi ritual berkaitan dengan komunikasi ekspresif, di mana komunikasi ritual biasanya dilakukan secara bersama. Komunikasi biasanya dilakukan dengan cara mengucap kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Terakhir, komunikasi instrumental. Fungsi komunikasi instrumental memberitahukan atau menerangkan mengandung muatan persuasif, yang berarti pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta informasi yang disampaikannya akurat dan layak untuk diketahui. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Nah, presentasi saya hari ini untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Sekian, terima kasih.